dalam setiap segi kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap kemenangan karena Engkau yang memberi kekuatan di dalam kami Tuhan. Kekuatan kami ada di dalam Engkau ya Bapa. Hari ini Tuhan kami berdoa, kami mau memulai ibadah ini dengan takut akan Engkau. Kami memulai ibadah ini dengan sungguh-sungguh mau fokus dan memberikan yang terbaik buat Engkau. Hari ini Tuhan kami memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Engkau yang bertahta Tuhan, Engkau yang bertahta di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hadirat-Mu yang bekerja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap kami Tuhan dapat menikmati Engkau Tuhan. Setiap kami Tuhan
bekerja di dalam pikiran kami Tuhan. All I am is yours. Terima kasih kami diingatkan Tuhan. Semua yang kami punya, semua yang kami miliki, semua keberadaan kami bisa berdiri ada di dunia ini Tuhan. Punya Tuhan, milikmu Tuhan. Kami hanya alatmu Tuhan. Kami hanya bejananmu Tuhan. Yang sementara ada di dunia ini Tuhan. Jalankan amanah-Mu, perintah-Mu ya Bapa. Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Use, pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami yang tidak layak ini. Pakai kami yang tidak mampu ini. Pakai kami yang sangat terbatas ini Tuhan. Bagi kemuliaan. Bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan mengatakan amin, 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 haleluya. Siapa yang diberkati oleh pujian dan penyembahan pada pagi hari ini? Amin. Amin. Saya juga diberkati saudara. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Engkau dalam hidup setiap dari kami Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami masih dikasih kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Engkau ingin sampaikan pada hari ini ke dalam hidup setiap dari kami Tuhan. Spesifik satu pribadi lepas pribadi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berbicara bukan hamba-Mu Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Kau yang memakai hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hai dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin saudara. Oke, bulan ini kita belajar tentang pelayanan. Amin saudara, pelayanan ya. Tema yang minggu lalu Ibu Linda bagikan itu tentang pelayanan. Mungkin saya mau nanya dulu, di sini siapa aja yang sudah melayani, pernah melayani? Mau di gereja, mau di luar, siapa yang udah pernah melayani? Boleh angkat tangannya? Amin, luar biasa. Kenapa ya kita harus melayani? Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu? Kita melayani itu karena Tuhan Yesus melayani saudara. Tema sharing pada pagi hari ini adalah belajar untuk melayani seperti Kristus. Kenapa perlu belajar? Karena hidup kita itu adalah proses belajar. Setiap hari kita pasti
harus belajar sesuatu yang baru. Amin, saudara? Amin. Jadi, learn to serve like Jesus. Amin. Oke, next. Oke. Nah, ini perintah dari Tuhan, saudara. Saudara bisa buka di Matius 20 ayat 28 ya, itu ya. 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan aja melayani. Masa kita umatnya gak melayani? Amin, saudara? Amin. Kita tuh dipanggil seperti minggu lalu sudah di-sharingkan bersama Pastor Linda kalau kita tuh dipanggil untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita sendiri pun sudah melayani. Seperti gambar yang tadi di awal, bisa balik lagi ke slide pertama. Itu Tuhan Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya di saat nanti dia akan disalibkan. Saudara bisa bayangkan dia melayani orang, padahal besoknya dia akan menyerahkan dirinya untuk disalibkan terhadap hal yang tidak dilakukan. Makanya tadi ayat yang tadi mengatakan memberikan nyawanya, melayani sampai memberikan nyawa. Next slide. Slide lagi. Nah, hari ini saya mau bagikan 4 langkah untuk melayani seperti Yesus. Kita bisa ambil contoh dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus melayani orang-orang, bagaimana Tuhan Yesus melayani jemaatnya, bagaimana Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Next. Poin pertama, melihat kebutuhan orang-orang di sekitar saya. Itu hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan sebagai pelayannya Tuhan. Bukan untuk simpel sih saudara. Benar-benar apa yang terlihat oleh mata, itulah pelayanan kita, saudara. Kalau saudara bisa mengingat kejadian di Tuhan Yesus diikuti banyak orang, 5.000 orang mengikutinya laki-laki ya, 5.000 orang mengikuti laki-laki. Tuhan Yesus melihat kebutuhan di situ. Kebutuhannya adalah orang lapar. Mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus seharian dan mereka belum makan. Gitu. Kadang-kadang kita melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita, jangan lihat kemampuan kita juga, saudara. Kadang-kadang kita terlalu terkotak-kotakan oleh tapi kan saya nggak bisa nolong dia, saya kan belum bisa ngomong banyak, saya kan belum ini, belum itu. Nah, itu yang respon yang murid-murid Tuhan Yesus katakan. Tuhan, tapi kita nggak mampu untuk memberi makan segini banyak orang. Tapi Tuhan nggak melihat keterbatasan itu, Tuhan cuma melihat yang adanya berapa. Benar nggak, saudara? Tuhan nggak minta, coba kamu cari di warung, coba kamu cari di ini, enggak. Dia cuma lihat yang ada mana nih, kita lihat aja yang ada. Tuhan cuma minta yang ada dalam hidup setiap saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara cuma bisa berdoa bagi orang-orang. Itulah porsi pelayanan saudara. Saudara cuma bisa memberi makan 1 orang setiap hari. Itulah porsi pelayanan saudara. Jadi Tuhan gak pernah minta hal yang melampaui kemampuan kita. Tapi Tuhan mau bekerja melalui hidup kita. Amin, saudara. Dan kita kan lihat ke belakang, wah, Tuhan sudah melakukan hal yang banyak melalui hidup saya. Itu bukan karena kita yang hebat, karena Tuhan yang hebat yang bekerja melalui hidup kita. Amin. Amin. Ada di 1 Korintus 10 ayat 24, itu ada di versi yang NLT ya. Jangan hanya memikirkan kepentinganmu sendiri. Pikirkan hal-hal terbaik untuk saudara yang lain. Jadi di dunia ini mungkin sering sekali kita akan mulai mementingkan kepentingan kita sendiri tanpa mementingkan orang lain terlebih dahulu. Gitu, saudara. Dan ini yang akan menjadi tantangan
umat Tuhan di masa-masa akhir zaman ini untuk tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi mulai melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain di sekitarnya. Kebutuhan orang lain di sekitarnya bisa keluarga saudara, bisa lingkungan saudara di sekolah, di tempat pekerjaan. Karena saya tahu kita ditempatkan bukan di tempat yang salah, tetapi di tempat yang tepat. Amin? Amin. Next slide. Oke. Ini ada quote. The purpose of human life is to serve. Tujuan dari kehidupan manusia adalah untuk melayani, and to show compassion and the will to help other, untuk memperlihatkan belas kasihan dan keinginan untuk menolong orang lain. Itulah tujuan manusia ini diciptakan. Karena Tuhan menciptakan kita spesifik untuk bisa melayani satu sama lain, saudara, di rumah Tuhan. Amin? Amin. Next slide. Saya akan cepat karena waktunya ya, terbatas. Kedua adalah bersimpatik dengan penderitaan orang lain. Ada di 2 Korintus 1 ayat 4. Ia menghibur kita dalam kesulitan kita sehingga kita dapat menghibur orang lain ketika orang lain mengalami kesulitan. Kita dapat memberikan penghiburan yang sama kepada mereka seperti penghiburan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang di sini sudah pernah mengalami Tuhan, mengalami penghiburan dari Tuhan? Amin? Siapa udah pernah? Belum pernah, berarti butuh Tuhan hari ini. Kita pernah dilayani oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita pernah mengalami sesuatu yang spiritual, sesuatu yang dilawat oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan gak mau berhenti hanya di hidup saudara saja. Tuhan mau bekerja melalui hidup saudara untuk orang lain juga di sekitar kita, saudara. Ada di masa-masa sekarang ini, banyak sekali kita bisa lihat di next slide, saudara. Empathy is the medicine of the world, is the medicine the world needs. Karena sering masa-masa sekarang ini orang udah mulai sulit berempati. Benar nggak saudara? Kalau saudara mulai lihat di sosial media di sekarang ini, sering sekali orang gampang sekali untuk menghujat satu sama lain, menghakimi satu sama lain, berbicara hal yang negatif satu sama lain. Benar nggak saudara? Apa cuma saya aja yang melihat di dunia maya sekarang? Beda sekali waktu saya masih kecil gitu, kan nggak ada internet. Maksudnya nggak ada internet, belum semua orang melek internet gitu. Sekarang orang semua bisa akses, orang semua bisa bicara hal yang negatif, mengutuk satu sama lain. Sehingga empati itu sudah mulai hilang dalam hidup manusia sekarang. Dan dunia tuh butuhnya empati kita, bukannya kepintaran kita yang kita perlihatkan. Tapi Tuhan mau kita tuh berempati kepada orang-orang yang menderita, saudara. Amin. Next slide. Oke, memanfaatkan kesempatan untuk memberikan pertolongan. Oke, di Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Ada yang bisa, saya boleh minta tolong baca satu orang supaya bergantian kita. Yang di depan aja. Nih. Ada? Kelihatan nggak? Jangan pernah meninggalkan orang yang layak menerima pertolongan. Tanganmu adalah tangan Allah baginya. Jangan katakan kepada sesamamu, mungkin lain waktu atau datang kembali besok, ketika sebenarnya uang ada di tangan. Sebenarnya waktu saya baca ayat ini, saya kalau flashback pasti saya pernah mengalami hal ini, saudara. Ketika ada orang yang meminta tolong, saya mampu tolong sih sebenarnya. Cuma saya ragu-ragu. Cuma saya, kayaknya dia bisa lakukan itu sendiri. Tapi di hati kecil kita udah ada yang mengelitik, udah ada yang mengorek. Kamu bisa tolong dia. Kenapa kamu nggak tolong? Gitu, saudara. Pernah nggak saudara mengalami hal itu? Sering, oke. Kita ngomong di hati kita masing-masing ya saudara ya. Hari ini
yang belajar bukan saudara saja, saya juga belajar gitu. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan pernah meninggalkan orang yang layak menerima pertolongan. Kenapa orang itu datang ke saudara? Tanya sama Tuhan. Kok bisanya orang ada di hadapan saya ya? Kenapa ya? Maksud Tuhan apa ya? Pasti ada maksud Tuhan. Gak mungkin kebetulan tuh orang datang ke saudara gitu. Pasti Tuhan tuh punya tujuan dalam gambar besarnya Tuhan. Bukan suatu kebetulan kalau ada orang-orang di sekitar saudara yang memerlukan pertolongan saudara. Dan sekarang, kalau misalnya saudara bingung, Tuhan, saya nggak bisa nolong dia, minta Tuhan. Karena 5.000 orang nggak bisa kita kasih makan sendirian. Tuhan butuh mujizatnya, kita butuh mujizat Tuhan untuk menolong orang lain. Jangan pernah melihat kemampuan kita. Kalau kemampuan kita pasti nggak bakal sanggup, saudara. Saya yakin kita nggak bakal sanggup. Kita bukan Superman, kita bukan Tuhan yang bisa menjawab segala hal. Tapi Tuhan Yesus yang mau bekerja melalui kita. Amin. Next. Ini poin terakhir. Membayar apapun yang dibutuhkan. Wow. Sama seperti Tuhan Yesus yang membayar dengan nyawanya. Galatia 6 ayat 10 versi NIV itu, oleh karena itu ketika kita memiliki kesempatan, marilah kita melakukan kebaikan kepada semua orang, bukan kepada temanmu, bukan kepada orang yang baik padamu, bukan kepada orang yang sudah berjasa dalam hidupmu, bukan hanya orang gereja, tetapi semua orang, khususnya mereka yang menjadi bagian dalam keluarga, orang-orang yang percaya. Ada khususnya, tetapi kita nggak treat semua orang baik dengan kebaikan. Tetapi ada pengecualian, bukan pengecualian, ada privilege khusus. Kita harus perhatikan lebih lagi orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang saya percaya adalah orang-orang dalam keluarga Allah, dalam keluarga gereja lokal masing-masing kita. Kalau gereja lokal kita di sini Blessing Bogor, berarti kita harus memperhatikan kebutuhan satu sama lain di jemaat ini, gitu, di masa-masa yang sulit ini. Dan saya yakin kita itu kalau di masa-masa di Alkitab, di Perjanjian Baru, mereka mengalami masa-masa yang sulit, saudara, di mana mereka harus berjuang untuk menjadi orang percaya. Mereka harus saling menopang, saling mendoakan. Nah, itu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan sebagai jemaat Tuhan. Kita bukan hanya di luar saja melayani, tetapi kita juga harus memperhatikan. Dia ada kata khususnya mereka, khusus. Karena saudara itu khusus, saudara itu spesial di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Oke. Saudara pernah dengar lagu ini nggak, saudara? Hidup ini adalah kesempatan. Pernah dengar? Pernah dengar? Saya dengar lagu ini dahsyat sekali, saudara. Waktu saya dengar lagu ini, waktu itu pernah oma saya di rumah pernah nyanyi lagu ini. Gitu. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya ingat renungkan ayat ini, kok saya keinget sama lagu ini. Waktu saya keinget sama lagu ini, kok saya ingat memori oma saya nyanyi lagu ini. Walaupun dia kadang-kadang suka lupa liriknya, jadi dia cuma la 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 gitu. Liriknya dahsyat, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi apa? Jadi berkat. Udah mengkritik hati saya. Refnya, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
saya dengerin lagu ini, saya kepo saudara. Siapa sih yang ngarang lagu sedahsyat ini saudara? Yang punya konviksi kalau hidup ini tuh harus jadi berkat. Nah, yang mengarang itu namanya pendeta Wilhelmus. Ya. Pendeta ini tuh mengalami hal yang gak enak saudara dalam hidupnya. Lagu ini ditulis oleh pendeta ini. Dia gembala sidang di GBI ya saudara, Bethesda Serpong. Lagu ini bermula dari pergumulan berat yang dialami pendeta yang dipanggil akrab nama ini. Di tahun 2004, pendeta ini kehilangan anaknya, anak sulungnya karena kecelakaan. Saudara. Tapi Tuhan kasih lagu ini dalam hidupnya. Kalau saudara di posisi dia punya dua pilihan, tetap melayani Tuhan, tetap berpegang teguh di masa-masa sulit, atau dia menyerah sama Tuhan. Oh Tuhan gak ada, Tuhan ambil anak saya. Tapi dia memilih untuk melayani Tuhan di masa sulitnya, di pergumulannya. Dan hidupnya dia menjadi berkat, lagunya dia menjadi berkat di berbagai gereja di Indonesia. Lagunya dia melawat hidup kita. Lagunya dia memotivasi orang untuk melayani Tuhan di masa-masa yang sulit. Saya percaya lagu ini pun pada pagi hari ini mau melawat saudara dan saya. Kalau kita masih dikasih waktu sama Tuhan, saya ingat banget, oma saya itu masih dikasih waktu sampai akhir hidupnya masih sering melayani di sisa hidupnya. Banyak sekali orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, mereka mengakhiri pertandingannya dengan melayani Tuhan. Saya ingat teman mama saya pernah cerita ke saya kalau teman mama saya tuh punya penyakit kanker ya waktu itu ya. Kanker yang benar-benar dia struggle dalam masa hidup, akhir-akhir hidupnya dia tuh udah kemo, dia apa. Tapi satu hal yang tidak pernah berhenti dalam hidup dia adalah melayani. Waktu itu saya pernah seminar conference di tempat di Serpong, di salah satu gereja di New Life. Pak Andri dia punya penyakit kanker saudara. Rambutnya sudah botak. Dan waktu itu belum masa COVID ya saudara, tapi dia tetap pakai masker terus karena memang dia rentan sekali terhadap virus. Tapi saudara tahu, waktu kita anak-anak yuk datang ke sana, kita datang, tas kita dibawain. Sini saya bawa. Oh nggak usah om, saya aja yang bawa. Enggak, kalian tamu di gereja kami, saya bawa. Orang yang cancer stadium 4. Saya di situ nggak tahu, saya waktu itu nggak tahu. Oh mungkin karena saya nggak mau menyinggung om itu menolak pelayanannya dia yang sudah dia ini. Oh yaudah om, nggak apa-apa silahkan. Saya di akhir, pokoknya setiap kita mau pulang dari tempat conference ke hotel, dia yang paling repot. Kamu sama siapa ke hotel? Kamu sama siapa ke hotel? Dia tanyain setiap orang satu-satu. Oh oke, kamu mau sini. Oke, jalan. Ada yang ketinggalan nggak? Dia cek ruangan ibadah sampai kosong, baru dia jalan. Itu orang cancer stadium 4. Luar biasa banget pelayanannya. Sampai akhirnya, saya nggak tahu, kita nggak ada yang tahu di situ kalau dia sakit. Sampai akhirnya pas selesai ibadah, salah satu pastor ngomong, kita harus doain buat saudara kita, Bapak Andri. Kita kan nggak ada yang tahu dia sakit, doain buat apa? Dia sedang mengalami kemo berkali-kali dalam hidupnya. Kita harus doakan buat dia, karena saya melihat pelayanan melalui hidupnya. Di situ yang terharu waktu didoakan bukan dia saja, saudara kita semua terharu dalam arti kata, wow ini pelayanan. Kekuatan dari mana dia bisa lakukan semua hal itu? Kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan yang memberikan. Sampai terakhir si mama sharing, waktu di masa-masa akhir di rumah sakit, dia masih mendoakan orang ya, dia mendoakan orang di kiri kanannya. Di masa-masa dia udah lemah, udah gak kuat lagi, tapi hidupnya mau jadi berkat saudara. Kita sama-sama belajar dari orang-orang yang luar biasa, dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kesempatan itu
ada buat kita semua untuk menjadi berkat. Jadi jangan disia-siakan. Amin, saudara. Amin. Next. Ini ayat motivasi. Kenapa saya bilang ayat motivasi? Karena hal yang dilakukan, hal yang dalam sini tuh cukup sulit gitu. Saya ingat banget nih lagu ini mengingatkan saya kalau lagu yang jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Saya ingat banget lagu ini ayat ini cocok sekali sama lagu ini. Sama biarkah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya waktu kecil bingung, kok ada lagu jangan lelah bekerja di... Saya bingung sama saudara, kenapa? Emang ada yang lelah ya bekerja di ladangnya Tuhan ya? Waktu saya kecil, karena saya waktu kecil tuh kayaknya ngeliat orang melayani Tuhan, wah keren sekali, wah luar biasa sekali. Tetapi waktu saya melayani Tuhan, wah memang gak boleh lelah. Karena ada masa-masanya kita lelah, saudara. Ada masa-masanya kita akan, kerajinan kita akan kendor. Roh kita akan mulai meredup. Sukacita kita dan pengharapan kita mungkin sudah mulai hilang. Mulai gak bisa sabar. Mulai kesel. Mulai sulit untuk tekun dalam berdoa dalam mesbah pribadi masing-masing. Tetapi kenapa ayat ini disebutkan? Karena ayat ini untuk mengencourage, untuk menyemangati kita satu sama lain. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam doa. Kita bisa bersukacita, punya hidup yang penuh pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dan berdoa. Ada 5 poin ya saudara. Tapi sebelumnya harus ada roh yang menyala-nyala. Itu semua kita nggak bisa sukacita kalau nggak ada roh Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa sabar sama orang kalau nggak ada Tuhan Yesus yang menyala-nyala dalam hidup kita. Kita nggak bisa tuh punya hidup yang tekun kalau nggak ada roh Tuhan. Kalau kita mulai melihat, aduh saya kehilangan sukacita, kita harus selidiki hati kita. Apakah masih ada roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita? Amin, saudara. Jadi pagi hari ini kita sama-sama minta Tuhan, atau kita juga koreksi diri, apakah hati kita sudah benar di hadapan Tuhan. Next, tugas mengubah kesukaan menjadi sebuah beban. Saya ingat beberapa saat lalu saya mengatakan, kamu bisa tugas ya? Ternyata kata tugas itu kadang-kadang menjadi sebuah yang berat, menjadi sebuah beban, menjadi sebuah rutinitas. Sehingga kita harus ubah itu menjadi, bisa nggak kamu melayani pada hari Minggu? Bisa nggak kamu melayani umat Tuhan pada hari Minggu untuk melalui pujian penyembahan, melalui bernyanyi? Bukan tugas, tetapi sebuah kesukaan. Next. Cinta mengubah beban menjadi sebuah kesukaan. Kalau pelayanan kita sudah menjadi sesuatu yang rutinitas, sesuatu yang berat, sesuatu yang beban, harus kita cek. Kita lakukan ini fokusnya buat Tuhan atau untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Ini hal yang lumayan menegur hidup saya juga, saudara. Terkadang saya selalu ingin untuk memenuhi keinginan orang lain. Aduh, saya ini harus seperti ini, harus seperti ini, tanpa lihat fokusnya. Jadi saya frustasi sendiri. Seharusnya kan gini, seharusnya kan gini, seharusnya gitu. Padahal Tuhan mau kita lakukan itu dengan cinta, dengan kasih, with love. Karena Tuhan gak pernah mau kita melakukan pelayanan sebagai beban. Amin, saudara? Pelayanan itu bukan beban. Kalau pelayanan itu sudah menjadi suatu beban, harus cek hati kita. Harus cek fokusnya kemana nih. Kalau fokusnya udah ke orang,
people oriented, kalau kita hanya ingin menyenangkan hati manusia, pemimpin, hati orang-orang, atau pengen kelihatan hebat di luar, atau pengen lihat, oh gereja lain, biar lihat gereja kita hebat, gereja kita ini. No, itu bukan pelayanan, itu memudahkan diri sendiri, itu kesombongan. Tuhan mengingatkan seperti itu. Kita harus mulai cek, pelayanan kita itu based on what? Based on Christ? Or based on City Blessing Churches, nama gereja? No, harus berdasarkan kasih cinta kita kepada Tuhan. Jadi nggak ada bedanya yang boleh dari sudah sharing, nggak ada bedanya Asher sama saya yang sharing di tempat ini. We have the same thing to serve the Lord. Kita punya hal yang sama, melayani Tuhan. Saudara, amin saudara. Saya lagi udah ya. Oke. Kita sama-sama belajar hari ini kalau Tuhan itu punya rencana dalam hidup dari setiap dari kita. Saya nggak tahu musim apa yang ada sedang alami, masa apa yang sedang saudara alami, tapi Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini, atau memulai setidaknya melayani Tuhan. Kalau saudara masih belum punya pelayanan, berdoa, Tuhan berikan saya pelayanan, berikan saya kesempatan untuk melayani, karena saya mau seperti Engkau. Karena pelayanan itu yang saya rasakan membentuk hidup kita, saudara. Kita nggak bakal punya kasih, kita nggak bakal punya kesabaran, kita nggak bakal punya kerendahan hati, nggak bakal punya penguasaan diri kalau kita nggak dibentuk oleh pelayanan. Pelayanan itu akan membentuk saudara menjadi lebih seperti Kristus. Amin. Buah-buah roh itu akan muncul dalam hidup saudara waktu saudara melayani. Karena pelayanan itu tidak membuat hidup saudara semakin mudah, sebenarnya akan membuat saudara semakin dibentuk, dipoles, menjadi serupa. Siapa saudara yang pengen mendoakan orang sakit? Siapa yang pengen saudaranya atau temannya sakit? Gak ada kan? Di sini ada yang pengen saudaranya sakit supaya saya bisa doain, enggak kan? Semua itu pelayanan itu masa-masa sukar. Tapi kita harus melayani orang meninggal. Siapa yang mau berdoa di orang meninggal, saudara, memimpin? Tetapi itu pelayanan. Itu yang Tuhan mau kita dibentuk. Di dalam kesedihan kita harus kuat di dalam Tuhan, berpegang teguh di dalam Tuhan. Mengunjungi orang, mengusir setan. Saudara kira enak mengusir setan? Ghostbuster gitu. Gak pengen, saudara, siapa yang mau mengusir setan? Tapi itu yang dibutuhkan. Itu yang Tuhan mau. Kita menjadi jawaban melihat kebutuhan orang lain. Dan amin saudara. Saya yakin dan percaya waktu kita mendengarkan firman Tuhan tentang pelayanan akan datang ke hidup saudara. Amin. Kita harus siapin diri kita aja untuk dibentuk. Karena pelayanan bukan sesuatu yang mudah. Pembentukan terjadi, gesekan demi gesekan terjadi dalam sebuah pelayanan. Jangan nyerah. Amin. Tuhan gak menyerah bagi kita semua. Dia selesaikan misinya dia untuk menyelamatkan kita, saudara. Kalau dia nyerah, kita gak ada di sini sekarang. Sama seperti kalau kita nyerah, banyak orang-orang yang gak bisa ke Kristus melalui hidup kita. Amin? Amin? Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Biarkan Kau setiap firman yang tabur, Tuhan, biarkan bukan hanya sebagai suatu yang didengar, suatu pengetahuan, Tuhan, tetapi suatu benih yang akan bertumbuh dalam hati setiap dari kami, Tuhan, yang akan terus ada di dalam pikiran kami, di dalam roh kami, Tuhan. Kalau kami dipanggil sebagai pelayan-Mu, sebagai anak-Mu, Tuhan, bukan untuk menjadi jemaat saja, tetapi menjadi pelayan Kau, Tuhan.
Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kalau hati kami masih belum terfokus kepada Engkau, atau mungkin mulai hilang fokus kami Tuhan tentang sebuah inti dalam pelayanan Tuhan, refresh our mind, ingatkan kembali pikiran kami, ingatkan kembali roh kami, kalau fokusnya harus kepada Yesus Kristus, kalau fokusnya harus kepada menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Kami percaya pada pagi hari ini Roh Kudus-Mu bekerja di dalam pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan Engkau berbicara dalam hati kami Tuhan, melawat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dipanggil untuk melayani Engkau Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Biarkan kami mulai menyadari Tuhan, gak cuma agenda kami yang penting, tetapi agenda Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Engkau hadir di setiap langkah hidup kami Tuhan, di setiap masa-masa dalam pelayanan kami pada pagi hari ini dan seterusnya di masa depan nanti Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Kami tahu kesempatan akan Engkau berikan dalam hidup kami. Biarkan ada roh yang menyala-nyala dalam hidup setiap dari kami, dalam kami melayani Tuhan. Sehingga buah-buah roh itu bertumbuh dan berbuah dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kau nyata di tempat kami, Kau nyata di tempat kerja kami, Kau nyata di rumah kami Tuhan. Kau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Dan kami sama-sama mau percaya kalau yang terbaik ada di depan kami dan bukan di belakang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari Tuhan. Biar Kau senantiasa mengingatkan kami, senantiasa untuk fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kita banyak belajar dari pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pastor David firman pada pagi hari ini, saudara. Saudara, hari-hari ini hari-hari yang kadang-kadang kita lebih banyak berpikir kepada diri kita sendiri, saudara. Ya. Dan akhirnya seringkali kita jadi hitung-hitungan sama Tuhan. Padahal Tuhan tak pernah hitung-hitungan sama kita, saudara. Ya. Saat ini saat yang terindah, saudara. Saat yang hitung-hitungannya gak ada matematikanya, saudara. Ya, saat ini kita mengambil yang terbaik, saudara. Kita mengambil persembahan kita pada pagi hari ini. Siapkan setiap benih yang Tuhan taruh di dalam hati dan hidup saudara. Kita percaya bahwa setiap benih ini akan berbuah dalam kehidupan saudara. Amin. Ingat apa yang saya katakan minggu lalu, saudara, bahwa kita sudah gak punya hak apa-apa lagi. Ya, kita hanya dipercaya untuk menjadi pengelola dari setiap apa yang kita miliki. Ya. Dan ini saatnya untuk kita mengembalikan sebagian apa yang menjadi milik punya Tuhan. Amin. Untuk yang belum menerima amplop, boleh Asal untuk membantu semua sudah menerima amplop. Nanti saudara bisa memberikan persembahan di kotak di belakang sana. Saudara bisa tuliskan untuk perpuluhan, persembahan, atau kalau sudah terbeban untuk konsumsi untuk setiap hari minggu, saudara bisa juga catatkan di sana. Amin, saudara. Kita bacakan di Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Saudara siap memberi? Amin. Mana amin, saudara? Saudara siap memberi? Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih Tuhan, Bapak yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apa yang kami punya, setiap apa yang kami miliki Tuhan, akan kami kembalikan kepada Engkau, karena Engkaulah pemilik sebenarnya Tuhan dari segalanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa saat ini kami masih dipercaya Tuhan oleh Engkau untuk menjadi pengelola
kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau menyediakan makanan di setiap meja makan kami Tuhan. Kau berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami Tuhan, berkati sekolah kami, berkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan Tuhan menjadi berkat buat orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini Tuhan. Kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, dan persembahan lain, dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Kasih Anugerah. Happy birthday kepada Zilvania Samara Nababan pada tanggal 19 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Happy anniversary kepada Bapak Taufik dan Ibu Maimunah pada tanggal 21 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Dona Sitanala dan Ibu Dinda pada tanggal 22 Mei. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. And God bless you. Sedikit info tambahan sebenarnya. Mulai minggu depan kita akan mulai kelas transformasi, ya. Atau dulu kita kenal dengan kelas ya, kelas dasar-dasar kekristenan. Untuk setiap jemaat yang belum pernah mengikuti kelas atau yang ingin mengikuti kembali kelas tersebut, sudah diundang untuk minggu depan untuk setelah ibadah kita akan langsung kelas transformasi, saudara. Tidak akan terlalu lama, saudara, jangan khawatir. Ya, kelasnya akan 4 minggu ke depan, nanti akan disambung dengan kelas membership class, ya, 4 minggu lagi, ke depannya lagi. Nanti setelah itu, saya yakin saudara akan melengkapi, saudara akan mengerti dan diperlakukan dengan dasar dalam firman Tuhan dan firman saudara. Amin. Amin. Untuk yang kedua, saudara, siapa yang di sini yang belum menerima vaksin booster, saudara? Ada? Ya, kalau belum saudara belum menerima, saudara, kita akan mengadakan di tempat ini untuk vaksin booster, saudara, vaksin ketiga. Ya, saudara bisa mendaftarkan pada istri saya, Pastor Linda Hadinanto, untuk siapa yang mau di booster, biar nanti kita datang, kita lihat, karena ada kuotanya, saudara, minimal 30 orang. Ya. Untuk yang terakhir, saudara, di belakang ada kotak permohonan doa. Bila saudara ingin rindu untuk didoakan, ada tim dari tim doa di tempat ini yang akan bersedia untuk berdoa untuk masalah yang saudara hadapi. Amin. Amin. Masih semangat, saudara? Mari saudara kita pakai berdiri, saudara. Saya kembali kepada Pastor Linda. Oke, untuk vaksin, kalau mau bisa saudaranya, tetangganya yang belum, boleh ditanya supaya memenuhi kuota 30. Karena kalau di bawah 30 kelihatannya kasihan juga petugas vaksinnya sudah datang, cuman di bawah 30, sepertinya kita minimal harus 30 orang. Baru dia akan datang ke sini sesudah ibadah, kita langsung vaksin. Amin. Jadi kalau ada saudara, orang tua, siapapun yang mau divaksin, yang belum divaksin, jangan udah divaksin minta vaksin lagi ya. Yang belum divaksin, mohon daftar sesudah ibadah pada pagi hari ini. Amin. Kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan bahwa Kau punya rencana yang indah dan luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bukan hanya ada, diciptakan, diselamatkan, tetapi Tuhan memberikan satu mandat untuk kami melayani Kau Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kembali Tuhan bahwa kami dimandatkan untuk melayani ya Bapa. Kami diciptakan untuk melayani ya Tuhan. Terima kasih untuk penciptaan-Mu dalam hidup kami, rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Yang mau tutup ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa Bapa kami.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia, penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, anugerah yang luar biasa dari Tuhan menyertai kami, menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Semua jemaat setugas mengatakan dalam nama Yesus. Amin.